komunikasi gitu. Jadi ada sebuah perusahaan keren loh di luar negeri. Jadi kita kerjanya di luar negeri, gaji dolar gitu. Menarik. Gaji dolar. Nah, jadi Hey brother sister, welcome back to my channel SCK Creator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya menjawab dan apa kabar semuanya, brother sister semua yang ada di sana. Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan juga segala urusannya. Baik, kali ini seperti biasa saya selalu selalu ingin bermotivasi karena kehidupan ini begitu banyak sekali bimbang dan keraguan. Makanya saya sendiri dan mengajak buat brother di sana buat mensugesti atau menggairahkan kembali apa artinya kehidupan dengan apa sih yang harus kita lakukan untuk kedepannya gitu. Dan untuk saat ini kebetulan kita kedatangan seorang yang terobsesi dalam pekerjaan dan dunianya itu adalah bisnis dan tentunya beliau juga sering ikut seminar, event dan yang lainnya. Itu mungkin kita pengen belajar dulu lah sedikitnya. Oke, kita daripada penasaran, kita perkenalkan dulu. Ini dia Dadang Murdianto. Yo. Selamat malam, bro. Malam. Nah, sehat nih. Sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat. Alhamdulillah sehat. Ya mungkin banyak kendala ya kita bertemu di sini. Iya. Karena saya sendiri juga gimana ya menyempatkan luang waktu itu sangat susah banget gitu. Apalagi zaman sekarang ketemu itu sama teman lama itu susah banget gitu. Ya. Dan saya ini mengundang Dadang ini kenapa saya menarik karena saya tahu lah perjuangan dari dulunya seperti apa. Orang sukses itu gak ada yang enak, perjuangannya juga bulan. Kalau tahu. Makanya kita belajar dan kita sama-sama. Oke, berbincang-bincang. Ya. Mungkin saya pengen tahu lah seperti apa dulu Dadang ini kerjanya sampai sekarangnya seperti apa gitu. Perbedaan dulu sampai sekarangnya bagaimana gitu. Ada apa yang harus dipesankan atau dimotivasi untuk berada di sana gitu. Dulu mungkin ibaratnya saya tuh punya cita-cita gitu ya. Cita-cita tuh saya tuh pengen kerja tuh cuma duduk santai gitu. Tapi uang ngalir gitu. Terlalu tinggi itu. Tapi kenyataannya pas sekarang itu wah luar biasa. Ternyata nyari uang itu nggak semudah apa yang kita pikirkan gitu. Kita harus kerja keras, kita harus berputar gitu. Otak kita berputar, berpikir gitu gimana caranya nih. Kita pun harus berinovasi, terus mencari celah gimana caranya ibaratnya produk kita bisa terjual gitu. Iya, benar ya. Dan kehidupan ini memacu kita buat berpikir ya. Kenapa kalau kita tidak berpikir, ini semakin hari kebutuhan semakin tinggi gitu. Bukannya seimbang, bukannya malah anjlok. Semakin hari itu semakin naik. Dan cara pikir kita juga harus menyeimbanginya gitu ya. Dan tadi inovasi. Mungkin bisa diceritakan dulu sejarahnya dulu seperti apa, apakah ini Dadang ini adalah seorang pengusaha turunan atau mungkin autodidak atau mungkin bergelut sendirilah pengen berdagang atau seperti apa. Dulunya seperti apa ya? Kalau turunan saya kurang tahu juga, tapi orang tua saya itu malah dibatnya ayah saya itu sebenarnya pemborong bangunan gitu ya. Ibu saya ibu rumah tangga. Nah, mungkin saya keturunan dari kakek saya karena kakek saya itu pedagang. Pedagang. Nah, jadi mungkin
Masih ada ada jalur ya. iya Ada jalur dagang. kan, jadi berdagang. Makanya ketika saya juga heran kenapa ketika saya berdagang, alhamdulillah itu ibaratnya dilancarkan gitu ya. Iya. Saya berpikir saya dari mana gitu. Banyak teman-teman yang nanya loh, gimana sih caranya jualan bisa laku seperti itu gitu. Gimana sih caranya gitu, atau tips-tipsnya. Saya sampai bingung, wah gimana ya. Terus ternyata mungkin ada turunan juga gitu ya, dan mungkin sedikit apa ya, perkembangan zaman dan belajar apa ya, belajar lagi gitu, mengimbangi perkembangan zaman gitu. Cara berjualan dulu sama sekarang mungkin beda kan ya. Jadi mencoba berinovasi lagi, gimana cara berjualan di zaman sekarang, di zaman anak-anak milenial gitu. Dan gini juga ya, kenapa saya bertanya kenapa harus sih pedagang itu harus turunan gitu. Seperti yang kita tahu, dagang itu gak mudah loh, melewati itu kegagalan. Makanya ini ilmunya dari mana? Saya sendiri dari dulu pengen berdagang. Berapa kali saya kerugian, gak bisa lagi bahas, harus bangkit lagi, harus ada modal lagi, bangkit lagi, cari modal lagi. Nah gitu. Kenapa saya mengundang Dadang ini dari tahun berapa ya dulu? Tahun 2000 berapa? 2005, 2007, 2006 dengan apa ya, modal seadanya dulu, dan kalau misalkan lihat dari sekarang ya, luar biasa gitu. Nah ini saya penasaran gitu. Pertama itu untuk berdagang itu jualan apa sih? Dulu mungkin 2006 2007 itu saya ikut dulu ya sama orang lain gitu. Ikut orang lain. Intinya belajar lah. Belajar ilmu perdagangan dari orang lain gitu ya. Tapi aku mungkin dulu pernah jualan pulsa kayak gitu kan, kecil-kecilan kan, itu kan cuma ya intinya buat bertahan hidup, daripada minta duit sama orang tua kan, udah lulus sekolah mah kan gengsi gitu, malu gitu. Nah itu kan mulai ngulik lagi kan. Nah 2014 menikah itu saya berpikirnya harus menghidupi satu orang lagi kan. Itu benar, anak orang lagi kan. Harus dibiayai hidupnya, makan atau apa. Nah dari situ saya berpikir mulai minjem uang, atau mencoba pertama ya sebenarnya minjem uang ke bank, salah satu bank nasional gitu. Mulai buka usaha kerudung waktu itu, karena jualan kerudung segi 4 waktu itu ya. Kalau jualan kerudung yang banyak model-modelnya itu saya belum kepikiran, karena fashion itu setiap harinya, bahkan setiap jam itu berubah. Iya, apalagi perempuan ya. Nah itu kenapa perempuan banyak fashionnya. Itu dia makanya. Nah dari situ mengalami kegagalan juga gitu sebenarnya, hanya bertahan 6 bulan. 6 bulan. Jualan kerudung itu di toko online offline atau gimana? Toko juga, online juga gitu. Bahkan kebetulan dekat ke sekolah gitu ya. Jadi target marketnya tuh anak-anak santri gitu. Berarti udah kelihatan kan kalau misalkan toko, pengeluaran harus dijaga dong. Nah itu udah banyak kali. Nah terus kenapa itu sampai mengalami kegagalan? Pertama mungkin belum tahu caranya, belum bisa memanage keuangan. Jadi apa ya, pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Ya, terus rata-rata bingung ya kalau bisa ya, gitu. Apalagi kan baru menikah ya, jadi susah buat ya intinya. Yang penting ini keuntungan itu intinya ya buat kita gitu. Sebenarnya itu salah. Keuntungan itu bukan uang kita. Setelah saya pelajari itu ya. Nah, jadi keuntungan itu hanya uang kita itu hanya berapa persen dari keuntungan. Jadi kalau misalkan keuntungan 1 juta, nah gaji kita itu berapa persennya gitu, ambil gitu. Jadi nanti nambah, omset nambah, jadi gaji kita juga nambah gitu. Brother tuh harus menguasai neraca tuh kalau gitu. Jangan bolos. Basic saya itu bukan akuntan ya. Saya sekolah di STM kan.
tahun Harus- 2000-an itu STM gak ada yang benar tuh. tahu kan ya, itu dia seperti itu perjalanannya. Terus apa ya, setelah melewati suka dukanya berdagang jualan kerudung itu ya, karena tadi mungkin pertama dari modalnya dari perbankan itu kan ada jangka waktu juga, Ya itu sementara belum beres ke bank dalam 6 bulan udah bangkrut. udah bangkrut. Nah, mengalami kebingungan juga. Nah, bingung juga mau usaha apa, mau bayar juga gimana gitu. Nah, bagaimana tanggapan itu waktu itu? Waktu itu ya saya berpikir gimana caranya ya. Sementara Kejar-kejar. enggak, kalau dikejar sih enggak, karena saya paling sebenarnya takut gitu untuk pinjam uang ke bank itu, karena saya paling takut gitu. Saya dari situ berpikir wah segala apapun kerjaan saya ambil gitu, makanya kerja online, kerja offline-nya juga, pernah kerja di counter HP juga waktu itu. Jadi antara counter HP sama kerja online, saya izin ke yang punya counter, saya bawa laptop, terus nanti ketika nggak ada pembeli saya ikut kerja online gitu. Sampingan online. Iya. Nah, seperti apa itu kerja online? Waktu itu zamannya ketik Kapta itu sejenis verifikasi Google lah, yang mungkin kalau sekarang login ke suatu akun website atau apapun pasti minta Kapta gitu ya. Verifikasi. Nah, untuk kode verifikasi gitu. Jadi ada sebuah perusahaan keren loh di luar negeri. Jadi kita kerjanya di luar negeri, gaji dolar. Seru. Menarik. Gaji dolar. Nah, jadi kita ngetik Kapta kan paling berapa huruf, tapi yang bikin lama itu sebenarnya kan hurufnya itu nggak berurutan gitu kan. Bahkan samar gitu ya. Samar, terus kadang angka, kadang hurufnya nggak ABCD, nggak gitu kan, diacak gitu, Iya. random. Nah, jadi kan di situ ketelitian kita harus gimana caranya tangan kita mengetiknya itu, instingnya harus buat biar cepet gitu. Karena semakin cepat ngetik semakin besar juga penghasilan kita gitu. Kalau mungkin perjelas, Kapta itu kayak password tuh. Kalau teman-teman mau buka Gmail atau yang lain itu ada login registrasi, itu ada password atau Kapta. Itu maksudnya yang kerjain tiap detik, tiap menit tuh terus. Kayak yang jual itu ya, jual password gitu ya. Iya, tapi itu ada perusahaannya. Saya cuma ada perusahaan perantara ke Google-nya mungkin ya, tapi saya cuma kerja ke perusahaan itu gitu. Dan kita dibayar dolar gitu ya? Iya, dibayar dolar. Kalau sehari ada penghasilan nggak? Ya sehari kalau kitanya rajin bisalah 1 juta, enggak, kita 100 sampai 200 ribu sehari bisa. Kalau menurut yang dialami gitu. Kalau misalkan yang lain mungkin udah berapa ya? Kalau yang lain lebih mahir bisa sampai, yang lebih mahir itu bisa sampai sekitar 4 sampai 5 juta. Satu hari? Enggak, 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Di 1 bulan. Kayaknya tangannya 20 ya. Jadi tapi keuntungannya gini loh. Sebenarnya dari ngetik Kapta itu keuntungannya kita bisa jadi belajar ngetik 10 jari sama ngetik cepet gitu. Bisa hafal keypad gitu ya. Nah, itu karena jari-jari kita kan diharuskan instingnya kuat gitu, ngetik. Jadi lama-lama sudah terbiasa ngetik cepat gitu. Itu keuntungannya itu gitu. Dan ya sampai sekarang ya alhamdulillah saya ngetik ya nggak 10 jari sih, paling berapa jari, biasanya kan 11 jari gini kan. Ya ini tuh buat brother di sana yang suka di rumah nyantai, kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya tinggal kontak aja langsung. Nanti ada mau Facebook, mau di WA atau gimana sih kerjanya Kapta itu, di rumah aja ngetik dapat uang dolar lagi gitu. Itu dulu itu masih belum, perusahaannya belum seketat sekarang. Kalau sekarang udah sulit, makanya saya berhenti. Ketatnya gimana sih? Semacam ada priority gitu loh. Jadi semakin banyak pengguna mungkin ya, user. Ya mungkin karena itu, terus priority-nya tuh ada semacam batas
apa ya, batas apa, saya juga nggak ngerti lah intinya, Oh, minimal berapa kecepatan nah gitu itu ya. gitu. Soalnya sudah dulu pernah sedikit lama tuh cari lama gitu. Tapi udah biasa gitu Nah enak. gitu sekarang berusaha. Kalau misalkan sekarang working juga masih working kan sekarang masih. Kayaknya masih, saya udah lama berhenti. Nah bisa Tapi juga. bisa dicoba. Nah karena waktu itu kan, nah dari ngetik kaptas sama kerja offline di counter itu, saya buat bayar hutang sisa yang Oh iya iya beban iya, kan. iya, benar. Nah Itu tapi punya beban. tapi di itu juga kan saya juga apa, sebelum ke counter itu juga saya sebenarnya udah mulai usaha ke makanan gitu, kayak makaroni gitu. Nah itu tuh Mm, yang seperti tahu yang sekarang dijalani gitulah. mm. Dari perjalanan makaroni itu kan yang saya tahu dari awal modalnya sedikit tuh dulu tuh. Nah Dikit iya. pisan. Nah apa sih atau berapa sih dari sedikit itu? Dulu 30.000 karena waktu itu saya kan, karena efek dari ngetik kata semakin ketat gitu, jadi penghasilan saya kan semakin kesulitan gitu. Jadi makanya ketika waktu itu saya punya uang 130.000, saya kasih ke istri buat modal makaroni sama eksperimen. Yang 100.000-nya saya kasih buat uang belanja sehari-hari gitu. Nah dari 30.000 itu ya dibikinlah makaroni dengan kemasan yang ekonomis, yang Harga mungkin 500-an. buat anak-anak lah Rp500. Iya. Nah itu, nah dari situ uangnya nggak, saya sama istri nggak diambil gitu. Berarti diolah ya, itu yang dari modal 30.000 itu dibikin yang kecil itu jadi berapa itu? Berapa Ya, bungkus? tergantung waktu itu berapa bungkus ya, 1 kilo itu ya banyak lah, lumayan Berarti gitu ya. itu 1 kilo ya, 1 kilo. Nah, udah gitu. Enggak, saya mau 30.000 itu modal tuh makaroni mentah 1 kilo, minyak sama plastik dan bumbu. 30 itu udah komplit. Udah komplit. Bayangin itu. Nah, sebenarnya bisnis kecil tapi bisa Ya, ngeri ya. jamin kalau kitanya ulet gitu. Iya, iya. Nah gitu, jadi kan uang penghasilan dari makaroni itu yang kecil 500 itu saya nggak ambil gitu ya. Udah aja saya pegang sama istri Tabung juga berarti. ya, nggak disimpan aja, sama istri juga nggak dipakai buat belanja gitu. Sementara itu makan minta dulu lah sama orang tua gitu, numpang dulu gitu. Kuncinya itu. Mau sukses. Jangan gengsi. Nggak, tapi berbeda keadaan gitu kan. Ya, nah dari itu kan mulai punya keinginan pengen masukin produk saya itu ke toko retail, kayak toko oleh-oleh gitu kan. Oh iya iya. Nah, wah pengen deh masuk ke produk kita, masuk ke toko oleh-oleh gitu. Tadi yang 500-an, cara penjualannya di mana? Dulu itu disimpan di warungan lah, warung-warung. Berarti tiap hari keliling. keliling. Tapi masih sih mungkin. kelemahan saya itu ketika keliling saya takut ditolak. Soalnya makaroni kan banyak kan, nggak Iya, cuma iya, punya iya, saya iya. aja kan, sebelumnya juga kan banyak produk makaroni lain gitu. Nah dari situ ya karena sering ditolak, cobalah kalau ke toko oleh-oleh siapa tuh nggak ditolak gitu ya. Makanya nyoba kemasan yang agak eksklusif lah menurut saya pada zaman itu. Pakai yang standing pot plastik, pakai stiker. Cuma kendalanya waktu itu kan harus ada perizinan gitu. Oh, iya. Kalau toko oleh-oleh itu gitu. Oh iya iya. Terus dari pergantian dari yang kecil sampai yang gede itu kan udah mulai apa ya, modal yang luar biasa juga, gede juga. Berarti yang kecil itu udah penghasilan lumayan hitungannya. Langsung lumayan, berinovasi buat kemasan. Nah di kemasan itu dijual sampai itu udah waktu berapa lama itu? Paling beberapa bulan dari kemasan yang kecil ke kemasan standing pots itu, karena ketika bikin kemasan yang pengen masuk toko retail itu, yang kemasan kecil nggak dihilangkan, tetap ada karena itu buat ngisi ke warung-warung buat sehari-hari gitu. Karena saya pernah ikut pelatihan waktu itu, ada mentor yang ngasih tahu ke saya gini ya,
usahakan kita itu punya penghasilan itu dari beberapa macam, dari harian, mingguan, bulanan, musiman. Dari 4 jenis ini harus Jadi harus waspada. bisa. Nah, makanya saya selalu ingat itu. Makanya kan makroni yang harian kan yang kayak mingguan sih ya, makroni waktu itu makroni yang mingguan seminggu sekali kan saya ini. Nah, hariannya emang belum dapat gitu kan. Setelah itu ke yang kemasan kepot itu buat bulanan lah, berarti baru 2 gitu ya, Berdua. baru dua jenis penghasilan, mingguan sama bulanan. Harian belum ada, sama apa musiman belum ada. Nah, dari situ kan mulailah ikut-ikut apa ya, semacam kegiatan nyari link gitu kan, Di UKM juga. nyari link teman-teman UKM. Waktu itu saya kenal sama Teh Ayu, istrinya Kang Dendi, yang ngajak saya ke Majalengka waktu itu. Iya. Ngajak bazar waktu Bazar, itu di Jogja, Majalengka, dan wah saya semangat ikut. Nah dari situ kan sama Kang Dendi juga diajak ke Bandung ikut pelatihan. Berarti langkah awalnya dari sana gitu ya. Nah itu Bisa langkah awalnya dari mengenal. situ. Makanya saya terima kasih banget nih ke Kang Dendi gitu, yang udah ngajak saya gitu. Makasih kan. Nah mulai ke Bandung, dari situ kan mulai banyak Channel gitu ya. ya teman-teman UKM yang di Majalengka juga sama yang di luar kota. Nah dari situ saling tukar kontak kan ya, saling tukar kontak, dan di situ mulailah memperluas Berbau bisnis kayaknya. memperluas pertemanan sama pasar gitu. Iya benar. Ya karena mungkin apa ya, kalau kita misalkan nggak bergerak, contohnya misalkan tadi untuk berdagang sendiri lah, terus aja ngeliling warung-warung, mungkin bakal segitu-gitu aja. Nah, kenapa harus berpikir ya, mungkin itu awalnya cerdas sekali ya, banyakan lain. Contohnya kan banyak kan sales di sini tuh buat gabung sama apa namanya, ada geng motor, bukan geng motor ya, kelompok motor ya, kelompok itu memanfaat buat berdagang. Sama juga mungkin deh, gabung sama kelompok kita manfaat buat berdagang atau yang lainnya gitu. Terus setelah yang seperti saya tahu aja nih, kalau di media sosial dan itu aktif dalam apa ya, kayak yang sering-sering ikut seminar gitu. Ya, itu kan dari situ Belajar juga sering lihat gitu. Nah itu manfaatnya besar kan ya. Itu sebenarnya buat media promosi. Nah kenapa saya ketika diajak pelatihan, diajak bazar, saya ikut gitu, atau ikut berpartisipasi gitu. Saya berpikirnya itu buat media promosi, meskipun ibaratnya nggak ada yang beli, yang penting produk kita, brand merek kita itu kan ada yang lihat, ada yang kenal gitu kan. Dengan seperti itu kan suatu saat pasti nggak hari itu beli gitu, tapi 2 hari 3 hari berikutnya beli. Soalnya pernah loh waktu itu saya bazar di GGM, waktu itu acara Kabisa kalau nggak salah. Nah saya nyediain kartu nama ya, setiap bazar pasti nyediain kartu nama. Nah saya sebar kartu nama ke pengunjung gitu. Nah memang beberapa bulan kemudian ada yang menghubungi saya gitu, datang ke rumah dan tertarik dengan produk saya gitu. Itu penasaran pengen bisnis apa emang ya intinya beliau mungkin pengen memborong. Nah ada yang enggak, dia ada link, kalau nggak salah beliau tuh ada link di rest area, dan saya dia pengen kerjasama dan alhamdulillah pernah masuk ke rest area, cuma karena kemarin pandemi udahlah berhenti total. Iya, sangat sayang sekali ya. Bukan hanya personal, semua perusahaan di pandemi itu udah hancur-hancuran sama saya sebenarnya. Terus ini nih yang tadi menarik deh, untuk perkembangan kalau misalkan zaman sekarang gitu, beliau udah punya apa namanya shop online juga ya, udah berupa nama shop. Nah mungkin sebelum ke sana tadi kan ada berapa varian, bukan varian ya, dari kemasan tuh sangat berbeda-beda. Sampai dari awal sampai sekarang itu ganti berapa kemasan? Untuk dari awal sampai sekarang berarti yang kemasan 500 ya,
sempat yang kemasan 2000 juga, karena waktu itu lihat Pasti pasar, ada besar gitu. lihat pasarnya buat anak-anak SMP atau remaja gitu ya. Nah, dari standing pots ke kemasan yang aluminium foil yang pakai stiker sama sekarang yang seperti ini, berarti 4 kali inilah. Kalau kemasan seperti ini tuh berarti 3 kali tiga. perubahan gitu. Kalau misalkan sama ukuran berarti 3 kali. Itu biaya beda nggak? Beda-beda. Kalau dulu Berarti harga juga beda lagi. beda, ya beda. Kalau yang patch yang bening itu kan pakai stiker. Ya paling biaya kemasan itu yang putih itu. Biaya kemasan itu paling sekitar 1000 lah, atau kurang dari 1000. Soalnya kan stiker kan bisa lebih murah sama itunya kan kemasannya. Nah, kalau ada naik lagi nyobalah, pengen yang tertutup gitu kan, gak enak telanjang gitu. Iya betul. Jadi tertutup, makanya nyoba. Kebetulan saya dapat program dari pemerintah juga waktu itu, dapat kemasan gitu dari dinas industri. Dikasih stiker banyak banget gitu. Nah, dari situ makanya kemasannya ganti sama yang aluminium foil gitu. Nah, itu bentuknya referensi harus seperti itu apa emang udah dikasih stikernya. Nah, dari situ kan nyoba yang itu. Nah, setelah itu ketemu sama teman Abah Geyot, yang punya brand Abah Geyot. Beliau itu kan punya rumah kemasan juga kan. Nah, dari situ dia ngasih saran, coba deh kemasannya ganti gini. Nah, makanya sekarang terakhir ini kemasannya seperti ini kan. Nah, ini ya makanya saya langsung nyetak ke Abah Geyot lah, sok langsung cetak aja lah gitu. Setelah konsultasi gitu kan, konsultasi dulu kan sebelumnya gitu. Ya, jadi gini ya, penjualan itu kalau mungkin rasa itu mungkin sama ya, makaroni di mana-mana produksi berbeda-beda rasa, mungkin segitu aja namanya makaroni. Tapi cara kita berpikir untuk penjualan yang lebih cepat lagi itu harus menarik perhatian orang-orang. Kalau misalkan kita lihat tuh Indomaret, kayaknya kita nggak lihat rasa, lihat ini kemasan beli. Oh itu kemasan bagus, kita beli aja. Nah itu ini juga mungkin cara berpikir yang cerdas gitu ya, mungkin yang lebih bersama. Terus bisa diceritain nggak sih suka dukanya ini yang dari makaroni sampai sekarang tuh? Suka dukanya apa ya? Kalau dukanya sih pernah ditipu juga gitu kan. Ditipu sama sales penjualan, itu nggak usah diceritainnya kayak gimana secara detailnya, nggak usah diterangnya kalau diceritain panjang gitu. Pernah ditipu sama sales, pernah. Mungkin sekarang mulai banyak yang pinjam duit. Iya. Itu duka, buat saya duka kalau ada yang pinjam duit, duka buat saya. Mau diceritain nggak? Gitu. Yeah. Terus ya sukanya ya kalau misalkan ketemu sama teman-teman pelaku UKM gitu ya, bisa ngebantu bikin perizinan gitu, karena kan untuk bikin untuk menarik penjual atau untuk penjualan yang naik kelas itu, misalkan dengan kemasan yang bagus juga kan, atau memperluas pasar ke luar wilayah kan, intinya harus ada perizinan kayak PIRT. Nah, setelah PIRT kan ada halal, ada nutrisi kontennya gitu. Nah, dari situlah senangnya gitu, bisa ngebantu gitu. Terus bisa kumpul kalau di suatu event. Jadi kan saya kalau di event itu nggak pernah nungguin setan, saya nongkrong di setan orang lain gitu. Kalau ada yang baru, kalau ada yang pengunjung yang datang, baru saya ini gitu. Ya gini ya, saya juga gini dari dulu tuh. Kalau misalkan jalan-jalan kemana mau jauh, saya suka lihat-lihatin usaha orang lain tuh. Yang lain dagang apa ya tiap desa tuh. Karena saya tuh pengen, mungkin dagang itu yang kita bertahan buat belajar kita. Kalau misalkan saya bisa berdagang seperti itu, bisa enggak gitu. Soalnya rata-rata, coba pernah juga lihat kemana-mana lah di sekitar yang bertahan itu pedagang apa gitu. Karena memang kalau misalkan kita berdagang, semua orang pengen berdagang. Tapi kalau misalkan yang baru-baru itu kan
bertahan di dagangan itu kan susah. Paling yang baru itu bisa bertahan berapa bulan, orang-orang di sini terlalu bosan gitu ya baru main. Ya itu. Nah, misalkan apa ya, cemilan-cemilan sekarang tuh kan banyak tuh ya, nggak sampai lama, setahun 2 tahun tuh, paling berapa bulan. Nah itu mungkin karena nggak konsisten gitu. Lidah mereka gitu yang terlalu bosan. Yang kurang tahu juga saya ya. Intinya untuk apa ya, usaha kita supaya tetap bertahan itu usahakan konsistensi gitu. Jangan sampai ketika sekarang apa namanya, coba bikin ini semangat, kesananya pasti Iya. kan melempem gitu ya. Iya. Nah usahakan tetap konsistensi, tetap semangat gitu, terus tetap berinovasi, terus belajar dan terus belajar lagi. Itu juga yang saya lakukan gitu. Ketika ada hal yang baru pasti saya pengen. Nah dari zaman sekarang kan harus menggunakan digitalisasi, mau nggak mau saya juga harus belajar tentang cara digital marketing gitulah gitu. Ini rahasianya semangat berdagang aja itu, yang mungkin teman-teman juga pengen tahu rahasia semangat berdagang. Ya tahulah, berdagang itu kan ada yang bosannya, ada yang nungguin konsumen atau yang beli itu lama, terus patok paling ke modal, gak ada lagi. Nah untuk semangat berdagang, mau ada mau enggaknya, tapi tetap kita berdagang itu ada rahasianya enggak? Rahasianya satu, Apa? ingat istri. Itu ingat istri loh. Ketika kita semangat kita turun, pasti harus, kalau saya setiap ingat istri pasti semangatnya naik lagi gitu kan. Sama-sama kan harus ada yang dinafkahi. Iya. Terus anak juga kan harus dinafkahi Iya, gitu. Nah itu yang pertama. Yang keduanya apa ya? Ya intinya harus tetap ingin apa ya? Oh yang keduanya itu cita-cita, apa yang kita impikan, jangan Harapan gitu ya. nah, impian kita gitu. Jadi pasti kan kita punya impian nih. Impian kita apa? Nah selain ingat sama istri kan, ingat juga sama impian kita, ingin apa gitu deh. Jadi berusaha untuk gimana caranya bisa impian kita itu bisa tercapai, terwujud gitu. Jadi kan harus semangat lagi kan belajarnya. Belajar berdagang. Kebayangkan ketika dagang tuh kan gini ngantuk. Woi, istri. Iya, semangat kan gitu. Gitu juga. Iya ya, tapi udah kebayang gitu lah. Kenapa? Gini ya, kalau misalkan saya pikirkan, orang itu bergerak karena tuntutan. Kalau misalkan model yang pertama ya, kalau orang tersebut ada tuntutan dari belakang karena hutang, mau gak mau dia lakonin kerja apa juga gitu. Mau ini hutang ini, nah ini ada lagi, ada istri gitu. Itu juga buat motivasi juga. Makanya yang mau pengen sukses, nah nikah dulu baru. bisa Iya, karena nikah itu nggak perlu mapan loh. Iya. Saya dulu waktu nikah belum punya penghasilan apapun, jualan pulsa berapa sih? Untung jualan pulsa cuma 700 perak, 800 perak. Ya, tapi saya nekat nikah gitu karena saya pikir kalau saya nunggu mapan dari hasil jualan pulsa, kapan mapannya? Iya kalau mapan, kalau enggak ya enggak nikah. Iya benar. Ya gitulah, pokoknya jangan takut berdagang, karena mungkin kalau misalkan yang sering gagal tuh apa namanya, itu sebuah apa ya, Itu yang proses ya. Karena jangan takut gagal. Nah tapi jangan ketika kita sering mendengar gini loh, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu salah buat saya. Karena menurut saya kegagalan adalah titik awal menuju kesuksesan gitu. Kalau misalkan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, yang ada suksesnya tertunda terus. Ketika kita mencoba usaha lain gagal lagi, mencoba usaha lain gagal lagi, kan tertunda terus. Coba kalau mindset kita dirubah menjadi kegagalan adalah titik awal menuju kesuksesan gitu. Karena dengan gagal kita bisa mengetahui kelemahan, gitu. belajar. Kita punya tameng, harus ada perubahan. Jangan sampai kita udah masuk ke lubang
tetap masuk lubang yang sama. sama. Nah, Jangan balikan sama mantan. aduh, ngomong mantan. Gitulah. Iya, Ya. benar-benar. Mungkin bisa dipromokan apa sih makaroni itu, makaroni apa, namanya apa, jualannya di mana saja. Ini kebetulan produk saya itu makaroni emut namanya. Kenapa saya kasih nama makaroni emut? Emut itu dalam bahasa Indonesianya itu ingat, bukan emut ya, bukan diemut gitu kan. Kadang-kadang ada yang nanya kok makaroni emut gitu, diemut apa gimana gitu. Emut sama emut ya. Ini ngambil dari bahasa Sunda, emut itu artinya ingat gitu. Jadi harapannya ketika pembeli itu setelah beli makaroni emut, karena dia pengen ngambil lagi, oh ada makaroni emut gitu. Ingat terus. Nah gitu, diingat lah, intinya diingat konsumen gitu. Ini makaroni ini bisa dibeli di toko oleh-oleh, ada yang di Cirebon Joy, terus kalau di Majalengka Mart, Rumah Makan Langansari, Cipaku Store yang ada di Kadipaten, terus yang di daerah Talaganya itu ada Fahira Cake, sama di Rumah Makan Jenal, terus di Kadipaten lagi satu lagi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Indonesia, ada di kantinnya. Bagi orang-orang Majalengka gak usah bingung, di tiap daerah ada tuh channelnya. Kalau misalkan pengen makaroni, ini ada makaroni emut, jangan yang lain, ada emutnya, emut sama emut gitu. Nah ya. Selain itu juga kan bisa dibeli di online juga. Nah, gitu. Online ada. Gimana tuh, dari mana, di mana aja? Ada di Shopee, Lazada ada, Tokopedia ada, Bukalapak ada, Beli.com ada, hampir semua ada. Nah ini tuh menarik nih. Gimana sih kita kalau pedagang kalau misalkan pengen daftar ke marketplace? Ya sebenarnya tinggal daftar aja ya. Mungkin semua orang juga udah pada paham gitu. Tinggal daftar sebagai seller gitu, sebagai pedagang. Nah di situ nyoba lah jualan di marketplace, dan alhamdulillah gitu ya. Mungkin ketika temen yang pengen free ongkir, ada kan salah satu marketplace yang ngasih subsidi ongkir gitu. Terus selain makaroni ada apa lagi? Nah kesininya ketika sudah pendapatan punya penghasilan tambahan, jadi berarti ada uang lebih lagi kan. Kebenaran kan ada sumber daya alam di kita itu kan meninjau gitu ya. Emping. Nah ada ciping, kerupuk emping itu, sama kalau sama emping gepreknya gitu, yang asin sama yang pedas ada. Terus banyak ya. Itu udah mulai nambah produk lah gitu. Terus selain itu juga kopi lah, di Majalengka kan banyak pohon kopi gitu ya, nyoba Mas kopi juga gitu. Nah itu juga sama, bisa dibeli di marketplace. Dan di marketplace itu nggak cuma produk saya aja loh, jadi ada produk teman-teman UKM lainnya gitu. Jadi dari yang dua jenis penghasilan tadi, sekarang jadi nambah yang penghasilan harian. Nah kalau dari marketplace itu harian, karena setiap hari pasti kan ada yang beli gitu. Iya, saya mau ngomong nih. Dari tadi udah ngomong itu, HP-nya bunyi terus ya. Banyak saya pesanan. Belum dilihat gitu nih. Tapi sebelumnya juga gitu, ketika di obrolan katanya ini banyak pesanan, wah benar ini gak ada waktu buat nyantai gitu. Ya karena selain itu kan juga kan ketika ada teman yang main gitu, aduh saya lagi di mana gitu. Nah terus tadi selain online offline, tadi punya all shop online juga ya? Dulu pernah blog apa sih namanya? Enggak, dulu pernah bikin website online sendiri. Ya dulu pernah, cuma 2 tahun. Karena karena males ngurusnya gitu kan, harus diurus gitu kan. Cuma dari situ saya jadi lebih kena brandingnya, kena gitu, branding toko Alendamatnya kena gitu. Ya dari situ kan, jadi usaha saya itu nggak cuma makanan seperti ini aja ya. Jadi
punya ibaratnya saya punya toko online gitu, toko online tapi masih di market. Dulu punya toko online, nah, karena brandingnya udah dapat, udahlah sekarang di marketplace aja yang lebih mudah gitu kan. Kalau toko online kan biaya iklannya mahal biayanya mahal. Kalau di marketplace kan murah gitu, terus banyak promonya gitu. Oke, lanjut. Mungkin tadi udah banyak berbincang kali ya. Tentunya kan Brother Sisters juga udah mengetahui caranya seperti apa. Yang penting kita berpikir optimis, terus banyak inovasi, dan mungkin apa ada yang hal lebih penting lagi atau kesan pesannya, motivasinya, atau harus punya misi atau gimana gitu mungkin. Jadi gini, untuk jadi seorang pengusaha itu kita nggak apa ya, jangan sampai diem saja gitu. Ketika kita punya ide, kita punya gagasan, harus gerak cepat, harus bergerak. Harus bergerak. Siapa yang Jangan cepat diem siapa aja. dapat. Jangan diem, kalau diem aja kita hanya nonton Iya. gitu ya, Iya. nonton gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, lingkungan. Hmm. Lingkungan kita juga kan mempengaruhi gitu. Contohnya kalau misalkan lingkungan kita banyak pengusaha, teman-teman kita banyak pengusaha, kita bergaul dengan mereka, maka kita akan ke bawah juga kan. Nah, karena sebagai motivasi juga kan antara teman-teman, mungkin teman-teman pengusaha itu kan ada yang omsetnya lebih tinggi dan kita masih di bawah mereka, jadi kan termotivasi gitu. Nah, jadi caranya gini, coba tulis atau tulis teman-teman kalian itu lebih banyak mana antara pegawai dan pengusaha gitu. Nah, jadi ketika teman kita itu banyaknya pegawai dan kita bergaul dengan mereka, insya Allah ya kita juga pasti akan terbawa dengan mereka gitu. Nah, ketika lingkungan kita semua pengusaha gitu, ketika kita bermain dengan para pengusaha, kita juga akan terbawa karena kita akan termotivasi dengan omset beliau, karena kan pasti saling sharing juga gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mental kita harus kuat gitu. Mental kita, apalagi kan kalau jadi pedagang itu kan, atau pengusaha yang keliling-keliling itu kadang sering ditolak. Itu mental kita harus kuat juga gitu. Terus manajemen keuangan yang paling penting itu yang paling riskan, karena dari setiap pelaku usaha kecil menengah itu, dari situ yang belum paham cara ngitung keuangan, manajemen. Kadang-kadang kan keuntungan itu mereka anggap itu sebagai gaji kita, padahal itu bukan. Itu kan itu. Ambillah misalkan 30 atau 40% dari keuntungan untuk gaji kita gitu, atau 50% bolehlah gitu. Sisanya kan buat biaya lain-lain. Itu yang terakhir buat dari saya gitu. Mungkin itu aja penyampaian itu sebagai yang mudah-mudahan itu sebagai motivasi buat brother sister di sana, buat pembelajaran, sama-sama kita belajar, karena saya juga gak mau henti-hentinya memberikan motivasi dari yang lain, karena contoh-contohnya banyak gitu. Apa sih yang mereka sukses gitu. Saya yakin dan yakinkan juga buat teman-teman semua, jangan takut berdagang, jangan takut usaha, apalagi kita di Indonesia ini, apalagi di umat Islam gitu yang saya tahu itu berdagang itu adalah sunnah Rasul ya. Nah, itu gitu kan. Yang disarankan atau direferensikan seperti itu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih juga buat Dadang sudah ada di sini. Jangan lupa lagi nanti buat season depannya kita ngobrol lagi di sini buat teman atau sepertinya.